kita dihadapkan pada pileg dan pilpres bersamaan gitu. Konsentrasinya terpecah. Betul. Satu sisi kita harus memenangkan kursi, satu sisi kita harus mensosialisasikan presiden gitu. Hadapkan saya sebagai ketua Golkar Kota Bogor sangat amat mengharapkan betul hari ini Pak Erlangga maju. Dan wajib harus maju agar kami pun gampang melakukan sosialisasi tersebut. Karena kita sudah punya pengalaman dan kita tahu ya 10 kursi di tangan berarti kan kemungkinan dong Golkar mengusung sendiri. Mohon doanya, Kak. Kira-kira siapa? Tribunal 2 tahun menjelang 2024 bukan waktu sebentar. 2024 kita akan melaksanakan pileg dan pilpres secara bersamaan. Baru nanti di Novembernya kita akan melaksanakan pilkada serentak. Bagaimana mesin politik sekarang sudah mulai berjalan, sebagaimana di Kota Bogor, dalam hal ini Partai Golkar yang sedang mengintegralkan mesin-mesinnya di tingkat bawah. Sudah bersama dengan saya Ketua DPD Golkar Kota Bogor, Kang Rusli Prihatevi. Assalamualaikum, Kang. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kabar terbaru, Akang kan jadi wakil ketua 3 ya, Kang ya, untuk DPRD Kota Bogor. Ya. Ini ada apa tiba-tiba menggantikan Kang Eka sebelumnya? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih karena hari ini saya bisa hadir di kantor Tribun, yang mana sungguh merasa terhormat dan bahagia. Dan tentunya tadi ada beberapa hal, dan paling pertama kami menyampaikan pergantian tentang pimpinan DPRD. Jadi memang itu adalah bukan bagian daripada proses atas instruksi daripada DPP Partai Golkar dan juga DPD Provinsi Jawa Barat, bahwa ini berkaitan dengan tugas, ya, tugas yang harus kita laksanakan karena sifat suratnya juga instruksi. Tapi saya secara prinsip dan secara pribadi sudah berbicara dengan kolega saya bahwa sebelum-sebelumnya ini memungkinkan terjadi dan kita bisa berganti tugas. Saya kira untuk memaksimalkan apa yang menjadi tugas kita di Partai Golkar, tentunya ini hal yang biasa, hal yang wajar, dan insya Allah kita sebagai kader harus siap ketika ditugaskan oleh partai. Gitu. Ini Tribunal sedikit bocoran saja, Kang Rusli ini salah satu ketua DPD Golkar tingkat kota yang termuda ya, Kang ya? Ya. Apa di seluruh DPD kota, Kang? Sepertinya ada yang lebih muda juga. Oh, ada yang lebih muda? Sepertinya ada. Tentu kan jabatan ketua DPD Golkar tingkat kota itu bukan main-main, Kang ya? Ya. Apalagi melihat ke belakang, kalau kita set back, Golkar Kota Bogor sangat dinamis banget. Ya. Betul. Ada persinggungan yang tua dan yang muda gitu. Apa ada pilihan khusus kenapa pertimbangan DPD Jabar terhadap saya? Ya. Gitu. Jadi ya itu proses politik ya, kan. Jadi saya pun secara pribadi tidak pernah menduga bahwa 2020-2025 bahwa kepemimpinan Partai Golkar itu jatuh kepada saya. Tapi sebagai kader tentunya DPP dan Jawa Barat melihat potensi kader-kader yang ada di daerah, yang sehingga ada parameter yang tentunya bisa mengembalikan kejayaan partai. Dan memungkinkan itu DPP memberikan kepercayaan terhadap saya, ya saya kira saya sebagai kader harus siap, harus siap. Memang tantangannya sangat amat luar biasa, bahwa Partai Golkar banyak senior-senior, dan saya juga masih jam terbangnya saya kira masih jauh ya, tapi insya Allah dengan niat dan keteguhan hati, yang terpenting saya bisa melakukan komunikasi dengan para senior ini, bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa mengembalikan kejayaan partai. Bahwa ini merupakan tugas yang diberikan oleh DPP Partai Golkar, juga DPD Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Bogor, harus ada satu perubahan. Memang dinamika hari yang terjadi bahwa generasi muda ini sangat mempengaruhi. Mungkin dasarnya itu, ya, sehingga
elektoral pun bisa terjawab hari ini di kepengurusan DPD Golkar banyak yang muda-muda kan. Hampir kurang lebih sekitar 70%. Kita rata-rata umur usianya itu di 25 tahun, 28 tahun, 33 tahun, 35 tahun. Yang senior tetap ada, jadi kita ada klasifikasi, ada dewan pertimbangan. Itu seluruh senior ada di situ. Yang alhamdulillah mantan-mantan ketua partai juga yang sebelumnya, periode sebelumnya, itu sama-sama di dewan pertimbangan. Nah, untuk posisi-posisi wakil ketua itu ada juga yang senior-senior kayak Pak Haji Oyok, terus juga Kang Eka Wardana selaku wakil ketua bidang organisasi, terus juga teman-teman senior yang lain. Nah, yang muda-muda ini juga kita berikan posisi hari ini sebagai bidang kepartaian, itu di wakil sekretaris. Perubahannya signifikan dan saya kira mereka mempunyai semangat yang luar biasa. Kepentingannya tidak terlalu melekat, tapi cara kerjanya yang lebih terdepan. Ini yang membuat hari ini Golkar saya kira mempunyai energi yang baru. Gitu. Ya, yang kita lakukan ini kan semata-mata untuk keberhasilan partai nanti di 2024. Oke, siap. Nah, bicara 2024, kalau kita setback belakang, Golkar kehilangan 1 kursi kan? Betul. Di kota Bogor. Ya, 2019 kemarin ya. 2019 kemarin ya? Ya. Kira-kira kita sudah tahu lah siapa yang kursi ini akan beralih ke siapa gitu. Untuk 2024 itu kan kalau tadi kita bincang-bincang sebelumnya, PR-nya sangat besar kan? Sangat. 10 kursi kan targetnya ya? Target dari DPP betul 10 kursi. Gimana ceritanya? Ya, gimana strateginya? Jadi gini Kang, tentunya ini bukan hanya sebatas target. Ini bukan hanya sebatas instruksi yang kita lihat saja di lapangan. Tapi saya bersepakat dengan teman-teman yang ada di DPD, bidang kepartaian dan bidang pemenangan pemilu yang menjadi ujung tombak kemenangan partai, mewujudkan 10 kursi itu tentunya bukan hanya sebatas angka saja. Perlu ada roadmap, perlu ada strategi, perlu ada persiapan, perlu ada perencanaan. Dalam posisi pelaksana nanti harus bisa didapatkan 10 kursi. Ya tentunya hari ini salah satunya mungkin semua partai juga saya kira sama, targetnya ingin menang. Dan mudah-mudahan Partai Golkar hari ini yang sudah mempersiapkan kader-kader yang akan ditugaskan di wilayah masing-masing binaan, terutama di wilayah kelurahan-kelurahan, yang saya kira hari ini melihat bahwa situasi masyarakat terhadap Partai Golkar yang mungkin juga kayak bisa lihat pada saat situasi Lebaran kemarin kita banyak baliho lain sebagainya, itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini kader-kader yang akan turun nanti. Nah, tentunya tanpa ada dari masyarakat kita tidak bisa mewujudkan itu. Tapi tentunya dengan strategi yang sudah kita punya, timeline yang sudah kita siapkan, dan target waktu yang sudah kita canangkan, insya Allah target itu bisa kita dapatkan. Kita mempunyai sistem yang terintegrasi dengan mempunyai sistem aplikasi EKTA Partai Golkar. Itu bisa di-download di iOS ataupun di Android. Jadi masyarakat ataupun kader yang hari ini menjadi canvasser dan juga para bacalek atau fungsionaris yang mempunyai tugas, target kita 20%. Jadi mappingnya seperti apa? Kita harus tahu bahwa di kelurahan-kelurahan tersebut dengan jumlah daripada hak pilih, jumlah daripada RW, jumlah daripada RT, jumlah daripada TPS. Saya sudah lakukan bintek itu sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus tingkat kelurahan dan pengurus tingkat RW, yang mana dihadiri juga dan dibuat satu kesepahaman kerjasama antara pengurus kelurahan dan RW dan juga bacalek, bahwa mereka mempunyai tugas 20%. Angkanya sudah kita lampirkan, itu tugasnya di mereka. Dan apabila memenuhi 20%, itu tiket mereka untuk bisa melenggang ke legislatif. Gratis. Artinya gini Kang, artinya tadi strateginya sudah dipaparkan sama Kang Rusli ya. Untuk menunaikan strategi itu, apakah itu menjadi salah satu alasan Kang Rusli dia menggantikan Kang Eka juga? Oh tidak. Jadi memang kondisinya bahwa bagian daripada saya adalah simbol partai. Jadi untuk memaksimalkan kinerja, bahwa ketua partai harus bisa memegang
bagian daripada pucuk pimpinan. Dan saya pun sudah berbicara bahwa ketika ini tugas dan instruksi yang harus dilakukan, kita sebagai kader harus siap. Tujuannya satu, 2024 kita bisa wujudkan 10 kursi tersebut. Karena saya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa pengurus, teman-teman fungsionaris, dan seluruh mesin partai yang hari ini alhamdulillah bisa bergerak secara bersama-sama. Gitu. Gimana soliditasnya? Alhamdulillah. Untuk apa penyelesaian yang junior sama yang senior tadi? Ya. Kan tadi kan komposisinya di kepengurusan sendiri kan 70-30% gitu. Alhamdulillah Kang, hari ini kita mempunyai kesepahaman bersama. Dengan niatan satu bahwa kita mempunyai misi. Misi yang pertama menang pileg. Misi yang kedua Pak Erlangga sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah tentunya kenapa kita harus menang pileg ini merupakan bagian daripada keselarasan dan pintu masuk. Bahwa harga mati sesuai dengan hasil Rakernas, hasil daripada Munas, bahwa kader terbaik Partai Golkar adalah Pak Erlangga untuk menjadi Presiden 2024. Nah kita sebagai kader harus bisa mempersiapkan itu. Bicara soliditas tentu harus. Pak Erlangga tidak akan bisa melenggang jika kader di seluruh Indonesia tidak mempunyai kebersamaan dan soliditas. Jadi kita turunkan ego hari ini atas kepentingan terhadap pribadi demi mewujudkan kemenangan terhadap partai dan Pak Erlangga menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ini Tribuners ngomong-ngomong soal Pak Erlangga ini kampanyenya di mana-mana kan. Ya. Satu dia kan sebagai menteri. Betul. Akselerasinya dari ujung ke ujung Nusantara gitu lah. Betul. Tampil terus di TV dan di mana-mana. Ya. Belum lama kan sudah ada koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN dan P3 gitu lah. Positioningnya Pak Erlangga tetap sebagai calon presiden atau calon wakil presiden? Ya, jadi kita sebagai kader daerah menyambut baik. Ini akselerasi daripada 3 partai tersebut, ini merupakan langkah konkret bahwa di DPP itu mereka bekerja. Dan kita juga di daerah tidak bisa berdiam diri. Bahwa di DPP speednya itu langkahnya sudah katakanlah 5 langkah atau 7 langkah, maka kita yang hari ini di tingkat kota harus juga berpikir bisa mengejar itu, terutama lintas komunikasi. Berbicara soal capres ataupun cawapres itu soal lain. Yang terpenting hari ini 3 partai tersebut bisa menyamakan persepsi. Ya, saya kira ini menjadi modal utama. Ini menjadi modal utama dan ini sudah memenuhi sebetulnya. Kalau dilihat daripada porsi, persentasi, alokasi calon, sudah 23% sekian. Dan saya sebagai yang ada di daerah sangat bersemangat, yang dilakukan langkah oleh Ketua Umum kita, yang sehingga ini menjadikan modal dasar untuk supaya bisa dengan kader-kader semua bahwa kita sudah mempunyai jalan yang pasti besok ke depan. Tinggal keseriusan kita nih, ya, bahwa momentum itu terjadi. Saya kira ini menjadi faktor elektoral yang bisa mewujudkan 10 kursi di Kota Bogor. Kita kan tahu semua kan, politik tuh elastis gitu ya. Dinamis gitu. Betul. KIP ini atau Koalisi Indonesia Bersatu ini dipastikan ajik apa elastis juga gitu? Insya Allah bisa jadi kan di tengah jalan kurang sepaham bisa gitu. Ya, jadi di politik itu betul dinamis ya, terkadang 1 detik pun berubah, tapi saya kira berangkatnya dari niat. Ya, bukan soal pilpres siapa yang menjadi capresnya, siapa menjadi wapresnya, tapi semangatnya adalah menjaga soliditas dan keutuhan bangsa. Ya, ini yang saya lihat, dan ini bagaimana arah daripada pileg dan pilpres 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Itu dulu yang terpenting. Ya, saya kira kalau mereka sudah dekat, akan lebih mudah berkomunikasi, akan lebih mudah bertukar pikiran, akan lebih mudah dalam mengambil satu keputusan. Di tingkat kota gimana? Insya Allah ya, kita sih dengan melihat konstelasi di DPP, kebetulan saya juga dengan para ketua partai hari ini komunikasinya juga baik, kita sama-sama satu kantor, ya kita senyum-senyum saja kan. Artinya nggak menutup kemungkinan dong kalau di pusat Koalisi Indonesia Bersatu berjalan. Ya kita tinggal siap-siap saja gitu kan. Untuk kota nanti gitu juga. Ya kita tinggal siap saja.
pemilihan wali kota? Kita tinggal tunggu instruksi saja. Ketika itu sudah ditetapkan sebagai kader, ya kita harus siap. Tapi ada obrolan apa sih, Kang? Ya, dari Golkar, P3 dan PAN di tingkat kota. Di tingkat kota. Kalau untuk itu pilakot ya? belum ya. Kalau itu belum ya. Tapi ada candaan atau? Ya, saya kira dengan situasi DPP hari ini, pertemuan secara bersama, dan saya sebagai ketua Golkar dan tentunya juga ada ketua P3, ada juga ketua PAN gitu kan, ya kita sih bahwa ini merupakan bagian daripada memungkinkan ini sinyal gitu kan, ya siap-siap saja gitu kan, toh kan ini komunikasi juga kita juga cair gitu kan, sering ngopi, sering apa kan, ya saya kira tidak ada persoalan lah. Pun itu menjadi satu instruksi, ya kita siap jalankan. Tapi kansnya gimana kan? Untuk Golkar sendiri udah munculin nama belum? Di DPP atau di Kota Bogor? Untuk di Kota Bogor sendiri? Belum Kang. Jadi memang kita concern dulu ke Pak Erlangga. Oke. Gitu. Kita sebagai kader hari ini tidak, itu tadi saya bilang, saya tidak memikirkan ego pribadi dan teman-teman semua. Hari ini kita kerja dulu buat partai. Yuk kita wujudkan bahwa kader terbaik kita hari ini harus jadi presiden. Kalau itu sudah jadi, insya Allah akan mudah. Artinya kalau begitu bisa dibilang kan kalau pileg itu Februari ya? Februari, tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari 2024, sementara Novembernya baru pilkada serentak. Pilkada. Yang November di pending dulu apa nunggu ini dulu? Maksudnya itu konsentrasinya lebih ke Pak Erlangga berarti? Berbarengan. Jadi memang fokus kita ke Pak Erlangga dan menang pileg. Jadi itu yang hari ini kita kerjakan, soliditas dan pergerakan teman-teman di masing-masing wilayah yang sudah kita tugaskan, bukan hanya saja hari ini. Dulu biasanya kan pencalegan ini kan bersaing, tapi kita rubah itu, kita kembalikan itu bagaimana hari ini kita bersanding dulu. Kita mempunyai tugas hari ini memenangkan Pak Erlangga, mensosialisasikan Pak Erlangga, menyampaikan kepada masyarakat Pak Erlangga itu siapa, ya. Terus yang keduanya, ini kita sebagai partai Golkar, dan saya kira masyarakat tentunya arahnya harus kemana, berarti kan harus ke partai Golkar dulu. Dan ketika itu sudah disosialisasikan dan teman-teman sudah mendapatkan tiket besok nyalek, itu hal yang mudah kok, tinggal datangin lagi, tinggal diarahkan saja gitu kan. Kan saya punya kesepakatan secara bersama-sama bahwa maju menjadi calon anggota legislatif di partai Golkar ini gratis, Kang, tidak bayar, siapapun itu, yang terpenting bisa sama-sama kita kerja. Dan tentunya ketika mereka ekspektasi kerjanya sesuai dengan harapan dan program kita, dengan template 20% itu dengan melalui EKTA, karena EKTA ini kan mudah, hanya tinggal download, KTP-nya juga tinggal dipoto, dia otomatis ngisi sendiri, tapi ada tanda tangan masyarakat atau kader yang memang ikut gabung. Secara wajar dia tanda tangan, secara wajar dia selfie, dan otomatis itu pasti ke Golkar, karena sudah terkunci di situ. Dan ini targetnya 20%. Jadi saya pun bisa nge-track nih kelurahan ini, oh ternyata binwilnya si A, oh ini sudah nyampe 20%, by name by address. Gitu. Jadi parameter kita jelas di situ. Nah, dengan mencapai 20% dari masing-masing kelurahan, maka ini kita akan berikan kesempatan kepada mereka. Dan insya Allah target 10 kursi ini bisa tercapai. Pilpres juga kita mempunyai harapan, dan ini insya Allah menjadi pintu masuk pilkada. Oke, jadi pileg dulu, konsolidasi kader di bawah, sekaligus juga pilpres, baru next pilakot. Nah, itu pintu masuknya. Jadi nggak usah terburu-buru, tenang. Tapi menarik gini, Kang. Semua orang tahu lah kalau di internal, khususnya di antara para bakal caleg sendiri kan sikut-sikutannya luar biasa. Betul. Gimana kita dihadapkan pada pileg dan pilpres bersamaan gitu. Konsentrasinya terpecah. Satu sisi kita harus memenangkan kursi, satu sisi kita harus mensosialisasikan presiden gitu. Kita sudah punya pengalaman di 2019. Partai Golkar berkoalisi mendukung Pak Jokowi. Saya juga sebagai caleg. Ini pengalaman kita yang sangat amat betul-betul menjadi pembelajaran. Dan saya sebagai ketua Golkar Kota Bogor sangat amat mengharapkan betul hari ini Pak Erlangga maju. Dan wajib harus maju agar kami pun gampang melakukan sosialisasi tersebut. Karena kita sudah punya pengalaman dan kita tahu cara main, insya Allah
ini masyarakat akan bisa lebih memahami dan bisa lebih menerima apa yang kami kampanyekan, apa yang kami sosialisasikan, sehingga amanah itu diberikan kepada kami. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan, bisa saja berubah itu ya Kang ya. Betul. Saat ini apakah sudah mensosialisasikan Pak Erlangga? Apa next di kemudian hari misalkan berubah petanya? Sudah. Kita harga mati Pak Erlangga. Sudah harga mati. Sudah harga mati. Saya harga mati. Akang bisa lihat di Kota Bogor tidak ada ruang jalan yang tidak ada Pak Erlangga. Waduh. Berapa totalnya kan? Untuk beliau kita simultan. Simultan. Hari menghadapi Lebaran saja ada hampir kurang lebih 394 baliho. Ada kurang lebih sekitar 198 spanduk. Oke. Bersama beliau. Itu Kami dan bersama beliau. Gitu. Billboardnya juga ada. Luar biasa masif ya. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama dan soliditas. Artinya, secara mesin partai, secara strategi, kita mempunyai kebersamaan. Ya, artinya bahwa kita tidak saling bersaing, tapi kita bersanding. Gitu. Tapi diyakinkan solid ya kan ya, maksudnya nggak ada gesekan antar bakal calon. Insya Allah sampai hari ini solid. Saya kendalikan betul karena itu tadi, ketika mereka melanggar daripada kesepakatan yang sudah kita buat, tentunya kan ini mengurangi scoringnya mereka. Harapan mereka untuk menjadi wakil rakyat tentunya menjadi penilaian. Dan penilaian itu bukan saya sendiri, ada namanya tim sinkronisasi, ada namanya tim kepartaian, ada namanya pemenangan pemilu. Dari tiga situasi tersebut yang memang mengkoreksi sampai baliho pasang di mana, yang pasang siapa, waktunya kapan, titiknya di mana, kita ada reportnya semua. Sampai sedetail itu. Namanya siapa, kita ada semua. Nah, tadi Kak Rusli cerita bahwa sebenarnya serba gratis untuk menjadi Caleg Golkar. Caleg ya? Ya. Prioritasnya ada nggak? Apakah misalkan kader yang sudah sekian tahun? Oh, nggak ada. Nggak ada, siapapun boleh. Termasuk yang baru masuk partai? Termasuk baru masuk partai, boleh. Tapi ya tentunya ada mekanisme di kita. Ya, mekanisme itu tadi 20%. Bagaimana mereka ditugaskan di masing-masing kelurahan untuk bisa mencapai 20%, kan mereka nggak bisa sendiri. Justru pintu itu kita buka. Yang biasanya pimpinan kelurahan ini yang tidak pernah disentuh, pengurus kelurahan, pengurus RW, yang biasanya hanya dijadikan momentum pada saat musyawarah saja, tapi hari ini kita kerjakan mereka. Jadi para binwil ini atau bacalek ini harus berkolaborasi dengan mereka. Suka tidak suka, ini merupakan bagian daripada tugas DPD. Toh kan pimpinan tingkat kelurahan mendapatkan biaya operasional dari DPD, harus bisa dijalankan. Kalau tidak kan itu tidak lanjut. Terus juga bagi bacaleknya atau fungsionarisnya, mereka kan ditugaskan di binaan, apabila tidak kerja, tentunya tiketnya tidak akan didapat. Gitu. Yang menarik gini kan, dari 5 kursi kemudian 10 itu berat. 2 kali lipat. Betul. Dan berat gitu. Sangat berat. Pastinya Golkar sudah memapping dong. Betul. Kira-kira wilayah mana yang menjadi sasaran gitu? Ya tentunya kalau target kita hari ini kan merata. Bogor Selatan 1 kursi, Bogor Barat 1 kursi hari ini, Timur dan Tengah 1 kursi, Bogor Utara 1 kursi, Tanah Sela 1 kursi. Ya jelas, dari 5 dapil itu menjadi target kita untuk supaya 2 kursi semua. Oke. Gitu. Jadi tambahannya itu ya? Tambahan itu aja. tiap dapil? Tiap dapil bertambah 1. Kita berupaya bagaimana tiap dapil bertambah 1. Kan hari ini ada incumbent. Tentunya kalau para bacalek ini juga ada kekhawatiran dengan incumbent, dengan kita tidak maksimal target 2 kursi, saya kira tidak ada yang mau maju. Tapi kan hari ini alhamdulillah kita mempunyai visi yang sama, bahwa incumbent tetap melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan hari ini, dan bagaimana bisa membina sebagai dapil, dan para bacalek ini bagaimana bekerja sama bersama mesin partai untuk bisa merebut hati masyarakat. Berarti yang incumbent itu untuk next masih tetap maju kan ya? Tetap maju. Dan ini kita semua kolaborasi. Kita kolaborasi. Jadi kayak seperti hari ini ada reses, itu semua diundang kan. Gitu. Nah di dalam reses ini
teman-teman juga bisa saling berkomunikasi. Kalau dengan saya per 3 bulan sekali, sekaligus bisa memberikan biaya operasional, sekaligus evaluasi kita, gitu. Si caleg A bagaimana, caleg B bagaimana, ada kendala nggak, komunikasinya gimana, itu kita maintain betul. Mesin partai itu bisa jalan kalau pimpinannya memberikan perhatian. Kalau pimpinannya memberikan bagian satu perhatian terhadap mereka yang memang mereka merasa bahwa saya pengurus partai. Yang hari ini kan jarang dilakukan itu. Nah, kita lakukan itu. Di atas kertas kalau dari obrolan sepanjang ini kan sepertinya langkah Golkar itu terstruktur, sistematis dan masif kan ya. Kira-kira 10 itu mungkin bukan masalah lah ya. Kalau di atas kertas yang tadi. Untuk Pilwakot kira-kira ada gambaran siapa kan? Untuk besok Pilwakot kan kita tahu yang sudah terkenal dan sudah dikenal sama warga Kota Bogor kan wakilnya sekarang. Ya. Kang Deddy Arahim gitu. Betul. Popularitas sudah ada. Betul. Profilnya juga semua orang sudah itu gitu. Betul. Sudah ada komunikasi. Enggak. Tentunya saya karena di Dewan, ya kita sebatas fungsi tugas. Tapi perlu saya sampaikan bahwa keputusan DPP Partai Golkar dan Provinsi hari ini, karena memang Partai Golkar pun hari ini sudah mempersiapkan diri untuk itu, kita banyak kader kan. Ada Bang Tagor, ya, ada juga Kang Eka, ada Mas Heri, ya, ada Pak Haji Oyok, ada Pak Haji Murtado, bahkan juga ada saya. Ya, kita nanti coba diskusi berkaitan dengan itu. Yang terpenting DPP Partai Golkar dan DPD Provinsi Jawa Barat hari ini memberikan kewenangan penuh kepada DPD Kota Bogor. Tentunya siapa kader terbaik nanti yang akan melenggang menuju kontestasi di Pilkada 2024. Yang terpenting pintu masuknya adalah 10 kursi. 10 kursi. Andaikan 10 kursi itu di tangan kan? Ya, 10 kursi di tangan berarti kan kemungkinan dong, Golkar mengusung sendiri. Mohon doanya kan. Kira-kira siapa? Ya, kita belum substansi ke sana. Karena saya sampaikan kepada seluruh kader, bicara pilkada nanti. Tugas kita hari ini memenangkan dulu Pak Erlangga. Ya. Kalau Pak Erlangga menang, hasil kita kerja menang, ayo kita bicara masalah pilkada. Tapi waktunya pendek loh Kang, dari Februari ke November. Ya, tentunya kan kita sudah mempunyai gambaran. Informasi dari bawah ini berkaitan dengan situasi Golkar, walaupun nanti besok banyak partai. Saya bilang ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ya. Jangankan menaikkan menjadi 10 kursi, dari 5 ke 6 lagi juga ini berat. Juga banyak partai. Tapi kan ini ikhtiar yang kita lakukan. Yang terpenting hari ini adalah kita mempunyai semangat untuk memaksimalkan kerja partai, memaksimalkan kerja kader, gitu. Ya targetnya Pak Erlangga menang, itu dulu, gitu. Februari kita bisa prediksi hasil daripada quick count. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, masih 9 bulan kan, tenang kan. 9 bulan itu waktu yang pendek kan. Kan kita sudah kerja dari sekarang kan. Tapi keyakinan Golkar Pak Erlangga di Pilpres besar sekali. Insya Allah. Siapa wakilnya? Hal itu kita berikan kewenangan kepada beliau. Ya, tentunya. Tapi bukankah di bawah juga kan nggak lepas juga kan dari masukan kader-kader yang di bawah? Ya kita lihat berdasarkan survei hari ini. Ya tentunya kan kita dilihat dari berdasarkan survei kan ada semua namanya. Ada siapa aja kan? Ya kan ada Pak Anies, Ganjar, terus juga ada Pak Prabowo, ada juga AHY, terus juga ada Pak Erick Thohir, ya kan, ada juga Cak Imin, itu kan ada semua. Paling mungkin kita belum tahu arah daripada Pak Ketua. Kan, kira-kira. Ya, yang pasti dari ketiga partai itu yang tentunya akan merumuskan lebih awal nanti sepertinya. Ya. Ya kita sebagai kader di bawah yang terpenting Pak Ketum kita. Kan ini ibarat Pilpres itu kan ibarat koin. Ya, dua mata sisi uang ini nggak bisa dipisahkan gitu ya kan, saling terikat gitu. Yang paling nyaman sebetulnya Pak Erlangga itu maunya sama siapa kan? Nah, kalau hal itu kita serahkan kepada DPP ya Kang ya.
tentunya kita kader di daerah sih yang terpenting barangnya Pak Erlangga, gitu kan. Maupun dengan siapa dengan beliau, insya Allah kita siap kerja. Ya, hari ini ada beberapa pemetaan tentunya di DPP yang lebih paham arah tentunya untuk memikirkan berpasangan dengan siapa yang memungkinkan menang. Ya, tentunya kan tidak hanya Pak Erlangga sendiri, perlu ada pendamping memang. Dan pendamping itu ya kita tunggu nanti. Tapi yakin jadi RI 1, Kang? Insya Allah. Jadi capres, bukan cawapres. Harus jadi capres. Harus jadi capres. Harus jadi capres, gitu. Ya itu harapan kami ya sebagai kader ya. Karena sudah hampir kurang lebih 20 tahun ya Pak kita tidak memiliki capres. Ya, mudah-mudahan hari ini kita memiliki capres dan menang. Gitu. Tapi kalau dari bocoran DPP soal Koalisi Indonesia Bersatu sendiri gimana sih? Dari DPP, ini kan dilakukan belum lama ya, baru beberapa waktu. Ya tentunya minggu lalu kalau nggak salah Koalisi Indonesia Bersatu ini. Nah ini kan minggu lalu ini apakah kesepakatan itu sudah terjalin? Apakah arah juga sudah menjadi satu bagian rumusan? Ya kita juga belum tahu ke arah sana. Tapi yang terpenting adalah ada bahan diskusi eksternal. Oke. Ya, biasa kan kita internal, ya, diskusi untuk bagaimana bangsa ini, bagaimana laju perekonomian, bagaimana pasca COVID, ya kan. Biasanya kita internal sendiri. Hari ini mereka bisa berdiskusi bersama. Satu kepala dengan 3 kepala itu beda kan. Oke, Kang. Siap. Next terkait untuk Kota Bogor sendiri. Kira-kira PR-nya apa yang bisa dilakukan Golkar Bogor ya, untuk next-nya? Betul, hari ini kan kebetulan Golkar juga menjadi salah satu yang mengusung Kang Bima dan Kang Deddy. Ya, tentunya ada beberapa program-program prioritas, kebetulan saya juga di DPRD, yang mana kita tahu arah daripada RPJMD. Ada beberapa program-program prioritas pemerintah. Tapi yang paling terpenting hari ini, ya kita ketahui bersama bahwa 2 tahun kita ada COVID. Tentunya di sini menjadi fundamental berkaitan dengan hilangnya tenaga kerja. Ya. Terus keduanya berkaitan dengan situasi perekonomian. Ya, terutama di sini UMKM. Ya tentunya menjadi barang dasar adalah bagaimana laju perekonomian ini bisa berputar kembali dan warga masyarakat Kota Bogor bisa mendapatkan pekerjaan. Itu PR yang paling utama sebetulnya. Karena IPM kita tentunya ini kan menjadi target ya. Bagaimana caranya untuk bisa menaikkan yang tadinya turun berapa sih Kang kalau dengan adanya COVID ini khusus untuk Bogor? 7,65 dari sebelumnya? Sebelumnya 7,65 ya. Sebelum 7,65 ini kan agak turun ya. Agak turun sehingga target kita di 2022 ya harapannya lebih tinggi dari 7,55 2021, provinsi itu 7,65. Target kita itu di 2022 kan 775. Ya. Nah, ini dulu yang kita benahi. Ya. Tentunya kalau tata pengelolaan kota terus juga mempercantik kota itu hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tapi yang terpenting SDM-nya dulu. Sudah sejahtera belum nih masyarakatnya? Isi perutnya bagaimana ya? Karena masih banyak hari ini warga masyarakat Kota Bogor juga yang kesulitan. Ya. Apa yang Golkar lakukan ya untuk setidaknya sebagai partai? Ya, gitu? kita memahami itu bahwa kita itu ada kegiatan Jumat Berbagi kan. Ya. Jadi 150 rumah per 2 kecamatan kita turun langsung memberikan paket sembako kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan bagian daripada keluarga besar Partai Golkar. Kita temui itu di wilayah. Kita temui itu di wilayah dan mereka berharap bahwa ayo dong Golkar lagi yang menang biar kita nggak susah. Nah, ada bahasa itu yang sampai ke kita. Tawarannya apa? Ya. Kalau kita lihat, ya mereka mungkin akan merasa nyaman ketika kesejahteraannya bisa terpenuhi. Apa sih kesejahteraan itu? Tentunya makan mereka tidak susah. Ya, mereka ada rezeki untuk bisa menyambung hidup dan ada peluang pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Dan hari ini ada uang, besok nggak tahu harus ngapain. Nah, itu yang harus kita pikirkan hari ini. Ya, bagaimana kita membuka lapangan-lapangan pekerjaan, pelatihan semaksimal mungkin. Saya hanya bisa memberdayakan di bidang mereka supaya bisa berupaya dan usaha. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Potensi apa yang paling mungkin
sederhana, kita untuk membuka lapangan kerja. Betul. Jadi kan kebiasaan kita tuh orang, mohon maaf ya, ada orang yang punya kebiasaan lebih suka diberi terus. betul, gitu loh. fundamental situasi sulit hanya ingin diberi. Iya. Hanya ingin beri. Tapi kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa pemberian itu tidak selamanya bisa kita nikmatin, bisa kita dapatkan. Harus ada ikhtiar yang harus dilakukan. Ya, masyarakat hari ini harus bisa membuka persoalan paradigma itu, bahwa bahasanya adalah move on lah hari ini dari keterpurukan. Apa peluang yang bisa kita ambil? Tentunya lingkup di masyarakat juga banyak, kan. Bagaimana potensi dan keahlian daripada ibu-ibu rumah tangga ataupun para kepala keluarga untuk bisa membentuk potensi itu. Katakanlah masih banyak bikin sepatu, berjualan gorengan, lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita support. Ya. Saya lagi pada saat turun segala macam kita berikan itu. Ya tentunya hal-hal begitu kan saya juga tidak upload, tidak publish. Yang terpenting kita temukan persoalan-persoalan substantif di mereka, di masyarakat, bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang sulit, apalagi pasca COVID ini. Ada satu lagi, Kang. Kira-kira sudah punya gambaran apa yang akan lakukan jika akan maju sebagai calon wali kota Bogor? Isunya kan berkembang begitu, kan. Untuk kesejahteraan. Ya, tentunya ini menjadi PR semua, kan. Bukan hanya saja sebagai calon kepala daerah. Ya, PR besar Partai Golkar lah terutama. Putus dalam situasi mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, itu PR kita. Lapangan pekerjaan itu PR kita. Bagaimana kita mendorong, terutama pada pemerintah hari ini, ya, pemerintah hari ini, karena ruangnya kan ada di situ, ya. Bagaimana putaran keuangan ini bisa sampai ke bawah, yang hari ini bahwa anggaran pemerintah itu masuknya kepada pemulihan COVID, ya, pasca COVID, pemulihan COVID dan sebagainya semuanya. Ini bagaimana bisa regulasinya turun kembali dan mereka bisa berdaya. Ya, dengan mereka berdaya, tentunya tidak bisa menampung semua warga masyarakat Kota Bogor untuk bisa bekerja. Ya, harus ada quotes-quotes lain, arahan lain, dan pemahaman lain serta edukasi terhadap mereka, bisa kasih mereka berwirausaha. Nah, kita coba sodorkan ke situ. Kita sodorkan ke situ karena, mohon maaf, hari ini juga saya ada bisnis kecil yang saya tekuni bersama istri, ini bisa mendongkrak mereka. Ya. Dan hari ini bisa dinikmati, dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor. Contoh kecil, hanya dengan modal sedikit, ibu-ibu berdasar di rumah bisa mempunyai penghasilan. Ya, di Kota Bogor itu saya hitung totalnya ada hampir kurang lebih sekitar 23.000, kan. 23.000 member. Ya. Bisnisnya apa, Kang tahu sendiri lah. Gitu. Kita ada datanya. Jadi gitu. Sebetulnya, Kang, lebih enak menjadi politikus atau pengusaha? Berbeda ya, Kang, ya. Pengusaha itu bagian daripada kita ikhtiar mencari rezeki. Politisi itu pengabdian. Terkadang ada ruang yang bisa kita tidak bisa kita tembus dalam sisi kita sebagai pengusaha dan masyarakat biasa. Tapi sebagai politisi, sebagai anggota DPRD, kita mempunyai kekuatan untuk bisa lebih membantu masyarakat. Proses birokrasi, proses kesehatan, ya, ini yang tidak bisa ditembus. Karena sebelum saya menjadi politisi, saya seorang pengusaha. Ya, terkadang tidak ada yang bisa dibayar dengan uang. Ya, tentunya kalau seorang pengusaha ataupun teman-teman yang lainnya kan pasti punya soft loan untuk bagaimana bisa membantu orang. Tapi kan ruang birokrasi dan proses itu kan tidak bisa ditembus. Hanya ruang politik lah ada di situ, dan niatan pengabdian itu bisa kita tuntaskan untuk membantu masyarakat. Dan itu paling mungkin bukan dilakukan oleh DPRD, kan? Wali kota, kan? Bisa, Kang. Ini sama saja uangnya, gitu kan. Yang terpenting bagaimana niatnya, gitu. Terus sudah ada ke sana ya, Kang, ya? Untuk berarti menguat benar isu seperti itu, Kang Rusli dicalonkan untuk jadi wali kota next. Ya, kita tunggu daripada arahan DPP saja. Ya, kita tunggu arahan daripada DPP. Yang terpenting sebagai kader harus siap.
Karena kan pengalaman di DPRD sudah ada, tahu dia mana plus minus dari pemerintahan sekarang gitu. Jadi apa yang harus dilakukan next sebagai calon wali kota sudah tahu juga dong. Di Golkar itu ada proses dan mekanisme, ya. Nanti kita ada rakerda, kita ada rapimda, nanti ada beberapa keputusan dari hasil rapat-rapat kerja Komisi 1 lain sebagainya semua. Lalu keputusan itu bisa kita ambil. Nah, yang terpenting hari ini Partai Golkar terbuka, ya, bukan terhadap diri saja, kepada siapapun. Kita terbuka bahwa semangatnya satu, menghadapi pileg, menghadapi pilkada, ya tentunya niatannya satu, yaitu untuk ibadah. Keduanya itu untuk Kota Bogor menjadi lebih baik lagi. Amin. Gitu kan. Oke. Terima kasih waktunya sudah berbincang di Tribun Talks. Oke, Tribuners, tadi itu bincang kita dengan Kang Rusli, Ketua DPD Golkar Kota Bogor. Sampai bertemu kembali dalam Tribun Talks berikutnya. Saya Yogi Bisaman pamit undur diri.